Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan maket struktur bentang lebar yang telah kami rancang. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nanda dan rekan saya. Nama saya Anastasio. Dan saya Ida. Maket ini dibuat sebagai media visual untuk memperjelas konsep struktur bentang lebar, yaitu sistem struktur yang luas tanpa menggunakan kolom di bagian tengahnya. Untuk bangunan yang kami rancang adalah bangunan gedung teater dengan sistem struktur rangka lengkung. Baik, selanjutnya untuk kuda-kuda atau baja pelengkungnya. Di sini kuda-kudanya menggunakan baja pipa ukuran 8 inci dengan ketebalan 8,2 mm. Dan selanjutnya untuk boarding menggunakan CNT 150 mm dengan jarak antar boarding adalah 1 meter. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pembebanan. Untuk pembebanan dibagi menjadi dua, yaitu beban mati dan beban dingin. Di sini saya akan menjelaskan beban mati. Pada struktur lengkung, beban yang bekerja di tengah atap mengatur mengikuti bentuk lengkungan, lalu disalurkan melalui kolom sisi kanan dan sisi kiri. Di sini kami mendapatkan kolom penyangga pada bagian depan dan belakang agar menambah kekuatan dan pendistribusiannya menjadi lebih merata. Untuk posisi kolom penyangga berada jauh dengan posisi kolom struktur beton agar bebannya langsung disalurkan ke fondasi. Beban yang bekerja pada atap diterima oleh rangka lengkungan, kemudian didistribusikan ke seluruh elemen struktur. Sebagian beban tersebut diteruskan ke kolom bagian depan dan belakang melalui titik sambungan rangka. Baik, selanjutnya untuk beban angin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anastasio. Untuk bangunan ini, beban angin hanya mengenai bagian overstep pada bagian depan dan samping. Untuk bagian samping, kami menambahkan penyangga untuk menahan bagian samping yang terkena beban angin dari bawah sini. Nah, pada bagian depan, dinding dipasangi batako dan ACP. Jadi beban angin yang terkena hanya bagian overstep bagian depan. Untuk sambungan kami menggunakan penutup baja yang dipasang menggunakan bor, yaitu altur yang ditanam pada bagian kolom. Pada bagian kuda-kuda, kami menggunakan sistem las untuk menyambung baja-bajanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai analisa lebih rinci atau lebih detail akan dilanjutkan dalam bentuk PPT. Pengertian gedung teater. Gedung teater adalah bangunan atau ruang seni yang dirancang khusus untuk pementasan seperti drama, musik, dan tari. Berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan karya seni di hadapan penonton. Dengan area yang panggungnya luas dan tempat duduk penonton yang struktur untuk pengalaman nonton yang optimal. Kata teater berasal dari kata Yunani yaitu teatron, yang berarti tempat untuk melihat. Bentang lebar gedung teater. Bentang lebar pada gedung teater merujuk pada struktur bangunan yang menciptakan ruang interior yang sangat luas, tanpa banyak kolom penyangga di bagian tengahnya, memungkinkan panggung dan area penonton membentang lebar seperti pada teater dengan struktur rangka batang, rangka ruang, atau cangkang, yang berfungsi untuk akustik dan skala pertunjukan. Contohnya seperti teater dengan bentang hingga 16 meter, atau IMAX keong emas dengan atap cangkang yang ikonik. Dirancang untuk menciptakan ruang yang luas tanpa kolom atau pilar di area penonton dan panggung. Kebutuhan akan pandangan yang tidak terhalang bagi semua penonton adalah alasan utama penggunaan struktur ini. Ukuran panggung sebagai patokan, panggung teater bisa memiliki lebar sekitar 18 meter dengan kedalaman sekitar 9 meter. Sementara panggung teater kecil memungkinkan berukuran 10 x 6 meter. Bentang auditorium akan dirancang untuk mencakup area yang pandang yang optimal dari panggung ini. Tinggi bangunan. Bangunan bentang lebar seperti pertunjukan seni seringkali memiliki ketinggian di atas rata-rata, yaitu 8-11 meter, untuk mengakomodasi elemen panggung dan sistem utilitas. Untuk kapasitas penonton, jumlah penonton mempengaruhi luas yang dibutuhkan secara langsung, yang berdampak pada kebutuhan bentang yang lebih lebar. Sistem struktur. Arsitek dan insinyur menggunakan berbagai sistem struktur bentang lebar seperti space frame,
rangka batang atau busur arch atau kubah untuk mencapai bentangan yang diinginkan tanpa kolom vertikal dan mengganggu. Untuk struktur rangka atap, kami menggunakan struktur arch yang merupakan sistem struktur form aktif yang memikul beban terutama melalui gaya tekan. Bentuk arch yang dirancang mengikuti alur gaya internal sehingga momen luntur dapat diminimalkan. Oleh karena itu, struktur arch sangat efisien untuk bangunan bentang lebar atau wedge span struktur. Prinsip utama arch adalah funicular arch, yaitu bentuk ideal di mana gaya yang bekerja sama hanya untuk berupa tekan. Konsep ini dapat dianalogikan dengan kabel gantung yang menahan beban melalui tarik. Jika bentuk kabel dibalik, maka terbentuklah arch tekan. Semakin sesuai bentuk arch dengan garis furnikular, semakin kecil momen lentur yang terjadi. Karakteristik penting struktur arch adalah munculnya gaya dorong horizontal pada tumpuan. Gaya ini harus ditahan dengan sistem penahan seperti abutment, tie beam, atau rangka penahan agar struktur tetap stabil. Bentuk arch dapat berupa sirkular, parabolik, centenary, maupun furnikular. Berdasarkan tumpuannya, arch dibedakan menjadi three-hang arch yang mudah dianalisis dan toleran terhadap penurunnya, serta two-hang arch yang lebih kaku namun bersifat statis. Tak tentu, untuk bentang yang sangat besar, arch sering dikembangkan menjadi truss lattice arch, yaitu arch yang berbentuk rangka yang lebih ringan dan efisien. Secara keseluruhan, arch struktur merupakan solusi struktural yang efektif untuk bangunan bentang lebar karena mengandalkan bentuk sebagai elemen utama pemikul beban. Bentang lebar pada gedung teater yang kami buat, denah dan potongan gedung teater. Untuk struktur rangka atap kuda-kuda lengkung, profil bangunan, pada bagian atap berupa rangka lengkung atau arch yang membentang selebar 30 meter dari satu sisi ke satu sisi yang lain dan panjang 38 meter. Untuk tinggi bangunan setinggi 11 meter. Kami menggunakan kolom beton 60 x 60 cm dan ukuran balok beton 35 x 70 cm. Ukuran baja utama kami menggunakan 8 inch dan ukuran baja kuda-kuda kami menggunakan ukuran 6 inch. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa beban mati pada gedung teater. Yang pertama adalah pengertian beban mati. Beban mati adalah beban yang berasal dari berat gedung itu sendiri. Seluruh elemen bangunan yang bersifat permanen yang bekerja secara terus-menerus selama umur bangunan. Beban ini tidak berubah terhadap waktu dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas pengguna. Dalam perencanaan struktur, beban mati merupakan beban dasar yang selalu diperhitungkan dan menjadi komponen utama dalam kombinasi pembebanan. Baik, untuk karakteristik beban mati. Yang pertama, bersifat tetap atau konstan. Beban mati memiliki nilai yang relatif, tetap, dan tidak berubah selama umur bangunan. Yang kedua, bekerja secara vertikal ke bawah. Beban mati bekerja searah dengan gaya vertikal bumi, yaitu tegak lurus ke bawah. Yang ketiga, bekerja terus-menerus selama umur bangunan. Beban mati selalu bekerja sejak bangunan berdiri hingga bangunan tidak digunakan lagi. Selanjutnya, untuk sumber beban mati pada bangunan gedung. Yang pertama, beban mati struktur merupakan beban dari elemen struktur utama, yaitu meliputi kolom beton bertulang, balok beton bertulang, plat lantai, rangka tetap atau baja. Selanjutnya, beban mati non-struktur merupakan elemen permanen yang bukan bagian utama struktur tetapi tetap memberikan beban seperti penutup atap, plafon dan rangkanya, dinding pengisi, finishing lantai, panel akustik atau sangat penting pada gedung teater, dan instalasi mekanikal dan elektrikal permanen. Pada struktur lengkung bagian tengah, beban langsung menyalurkan atau mendistribusikan beban dari rangka lengkung menuju kolom pada bagian kiri dan kanan lalu menyalurkannya ke pondasi. Gaya pada kuda-kuda lengkung, gaya dan beban terbesar terjadi di sisi kiri dan kanan dengan tumpuan, sedangkan di bagian tengah beban sudah terdistribusikan ke samping sehingga gayanya lebih kecil.
Akibatnya, elemen struktur di samping dibuat lebih besar dan rapat agar kuat menahan tekanan dan reaksi tumpuan, sementara bagian tengah cukup lebih kecil supaya tetap aman. Nah, untuk aliran beban. Beban yang bekerja pada atap diterima oleh rangka lengkung dan kemudian didistribusikan ke seluruh elemen struktur, di mana sebagian beban tersebut langsung diteruskan ke kolom pada bagian depan dan belakang melalui titik-titik sambungan rangka. Dengan adanya kolom ini, beban tidak hanya terkonsentrasi pada tumpuan ujung, tetapi terbagi secara bertahap menuju pondasi sehingga mengurangi kerusakan atau deformasi pada rangka lengkung, serta meningkatkan efisiensi dan kestabilan struktur secara keseluruhan. Beban mati dari rangka atap disalurkan secara langsung ke kolom melalui elemen sambungan rangka atau base plate dan angkur. Rangka atap mentransfer berat sendiri struktur atap, termasuk penutup atap dan elemen pendukungnya, menuju kolom sebagai elemen vertikal utama. Selanjutnya, kolom meneruskan beban tersebut ke struktur di bawahnya hingga ke pondasi. Sistem penyaluran beban seperti ini menunjukkan jalur beban yang jelas dan efisien, karena beban dari atap tidak melalui elemen antara yang berpotensi menimbulkan eksentrisitas atau tambahan momen, sehingga kinerja struktur menjadi lebih stabil dan aman. Sekian untuk analisa beban mati pada gedung teater, dan selanjutnya untuk analisa beban angin. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisa beban angin pada gedung teater. Pengertian beban angin. Beban angin adalah beban yang timbul akibat pergerakan massa udara yang memberikan tekanan dan hisapan pada permukaan bangunan. Beban ini bekerja ketika angin mengenai bangunan, sehingga menghasilkan gaya yang umumnya bekerja secara horizontal pada dinding dan kolom, serta dapat menimbulkan gaya vertikal berupa hisapan ke atas atau uplift pada atap. Besarnya beban angin dipengaruhi oleh kecepatan angin, arah angin, bentuk dan tinggi bangunan, serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Dalam perencanaan struktur bangunan, beban angin dikategorikan sebagai beban lingkungan yang bersifat tidak tetap dan harus diperhitungkan karena dapat mempengaruhi kestabilan, kekuatan, dan kenyamanan bangunan, terutama pada bangunan bentang lebar dan bangunan publik seperti gedung teater. Pada karakteristik beban angin, yang pertama, beban tidak tetap atau dinamis. Lalu besar beban angin dapat berubah-ubah tergantung pada kecepatan, arah, dan durasi angin yang terjadi di lokasi bangunan. Bekerja secara horizontal dan vertikal. Beban angin umumnya bekerja secara horizontal pada dinding dan kolom bangunan, serta dapat menimbulkan gaya vertikal berupa hisapan atau uplift pada atap, terutama pada atap ringan dan atap lengkung. Yang ketiga, menimbulkan tekanan dan hisapan. Angin yang mengenai bangunan menghasilkan tekanan pada sisi bangunan yang menghadap arah datang angin. Hisapan pada sisi belakang dan bagian atap bangunan dipengaruhi oleh bentuk dan tinggi bangunan. Bentuk bangunan, terutama atap lengkung, menyebabkan distribusi tekanan angin tidak merata dan dapat meningkatkan gaya hisap di area tertentu seperti puncak atap. Berpengaruh terhadap kenyamanan dan stabilitas struktur. Beban angin dapat menyebabkan simpangan lateral, getaran struktur, serta ketidaknyamanan pengguna jika tidak dikendalikan dengan baik. Lalu, arah dan alur penyaluran beban angin. Pertama, beban angin diterima oleh atap dan dinding bangunan. Selanjutnya disalurkan ke rangka atap dan balok beton. Kolom beton sebagai elemen pertahanan lateral. Beban angin bekerja dengan dua mekanisme utama, yaitu tekanan angin atau pressure yang terjadi pada sisi bangunan yang berhadapan langsung dengan arah datang angin. Yang kedua, hisapan angin atau suction yang terjadi pada sisi belakang bangunan dan pada permukaan atap, terutama di bagian puncak atap lengkung. Tekanan dan hisapan ini menimbulkan gaya lateral pada bangunan serta gaya angkat atau uplift pada struktur atap. Berikut ilustrasi sederhana konsep beban angin pada bangunan gedung.
Pertama, berdasarkan ilustrasi, beban angin bekerja pada struktur atap lengkung sebagai gaya dinamis lateral dan vertikal yang dipengaruhi oleh arah, kecepatan, serta bentuk geometri atap. Angin yang datang dari arah samping bangunan pertama kali mengenai permukaan atap sisi depan atau windward. Kemudian mengalir mengikuti kontur lengkung atap menuju puncak dan sisi belakang atau leeward. Yang kedua, pada sisi windward, angin menimbulkan tekanan positif yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan atap. Tekanan ini diteruskan ke elemen rangka atap seperti batang atas, batang diagonal, dan batang bawah. Selanjutnya, gaya tersebut disalurkan ke kolom melalui sambungan rangka kolom. Kemudian diteruskan ke pondasi sebagai gaya horizontal dan gaya aksial. Lalu yang ketiga, saat aliran angin melewati puncak atap lengkung, kecepatan angin meningkat dan menyebabkan tekanan negatif atau hisap pada permukaan atap dan sisi belakang atap. Tekanan negatif ini menimbulkan gaya angkat atau uplift yang bekerja berlawanan dengan beban mati. Akibatnya, rangka atap dan sambungan ke kolom mengalami gaya tarik yang signifikan, terutama pada tumpuan rangka. Yang keempat, selain gaya vertikal, beban angin juga menghasilkan gaya dorong horizontal pada rangka atap lengkung. Gaya ini menyebabkan kecenderungan struktur untuk bergerak atau bergeser ke arah samping, sehingga kolom menerima kombinasi gaya aksial, momen lentur, dan gaya geser. Pada bentang yang panjang, gaya horizontal ini dapat menjadi dominan dan sangat mempengaruhi stabilitas global bangunan. Material yang digunakan dalam pembuatan maket ini, kami menggunakan stik kayu sebagai kolom, balok, rangka atap, dan gording. Fungsinya mewakili elemen struktur utama, beton, baja pada bangunan yang sebenarnya. Mudah dibentuk, dipotong, dan dirangkai untuk maket. Untuk alasnya kami menggunakan multiplex 9 mili. Fungsinya menjadi dudukan struktur agar maket stabil dan tidak berubah bentuk, mewakili lantai dasar atau tapak bangunan. Selanjutnya kami menggunakan paku kecil atau jarum. Gunanya untuk sambungan antar kayu, terutama pada rangka atap dan kolom. Lalu kami juga menggunakan ikatan plastik atau kabel tie mini, ikatan tambahan pada sambungan rangka untuk membantu saat pengeleman. Lalu kami menggunakan lem putih sebagai perekat utama antar elemen kayu. Alat pendukung atau peralatan yang kami gunakan, pisau cutter, penggaris, geredi kecil, pensil ukur, dan palu. Untuk analisa, maket ini menunjukkan sistem struktur rangka portal pada bagian bawah dan rangka kuda-kuda terus pada bagian atap. Struktur bawah terdiri dari kolom, balok yang berfungsi menyalurkan beban dari atap ke pondasi. Bagian atap menggunakan kayu segitiga kuda-kuda yang berfungsi untuk bentang lebar tanpa kolom di tengah. Sistem terus ini efektif karena gaya yang bekerja berupa tarik dan tekan, sehingga struktur lebih efisien dan ringan. Jalur pembebanan pada maket yaitu dari atap ke gording, lalu ke kuda-kuda, lalu ke balok, lalu ke kolom, lalu ke pondasi atau alas maket yang kami gunakan. Material kayu tipis cukup mewakili struktur asli baja atau beton dalam skala maket meskipun kekuatannya terbatas. Secara keseluruhan, maket ini sudah menggambarkan konsep struktur bentang lebar yang stabil dan efisien.